Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah penelitian mengenai analisis kelayakan biopestisida dari batang tembakau dalam upaya pengembangan bisnis di Desa Tandumulo, Kecamatan Kadungadem, Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tio Febri Pratama, NIM 20,1810019. Biopestisida merupakan pestisida organik yang dipakai untuk mengendalikan populasi hama. Biopestisida terbuat dari senyawa metabolit sekunder pada tumbuhan tertentu yang dapat digunakan sebagai biopestisida untuk melindungi tanaman dari serangan hama. Keunggulan biopestisida daripada pestisida kimia, biopestisida merupakan pestisida yang ramah lingkungan karena senyawa-senyawanya yang terkandung di dalamnya mudah luruh di alam dan tidak meninggalkan residu pada tanaman. Biopestisida juga tidak menimbulkan resistensi atau resurgensi sehingga tidak menimbulkan ras-ras baru pada mikroorganisme penyebab penyakit. Pada penggunaannya, potensi biopestisida cukup tinggi karena sejalan dengan meningkatnya penggunaan pestisida di Indonesia. Pada penelitian kali ini, biopestisida yang dikembangkan berasal dari bahan batang tembakau. Besarnya potensi limbah pertanian dan kehutanan, yang salah satunya tembakau, yang berasal dari kegiatan pemanenan, itu seringkali meninggalkan limbah berupa batang. Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani. Mayoritas tanaman yang ditanam oleh petani Bojonegoro adalah tembakau. Setiap tahunnya perkembangan tanaman tembakau di Bojonegoro mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik 2018, produksi tembakau di Bojonegoro meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 hingga 2018. Peningkatan produksi tembakau setiap tahunnya akan mempengaruhi peningkatan jumlah limbah batang tembakau yang dihasilkan. Pemilihan lokasi suatu industri akan menjadi penentu keberhasilan, keberlangsungan, serta kemajuan suatu industri pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Pemilihan lokasi pabrik ini berorientasi pada tata letak lokasi dengan sumber bahan baku. Bahan baku yang digunakan pada biopestisida akan diambil dari daerah Kabupaten Bojonegoro. Dengan banyaknya potensi material yang ada di lapang, kedekatan dengan pasar, dan banyaknya sumber daya manusia, sehingga dilakukan kajian yang serius untuk dapat mengembangkan adanya industri pengolahan biopestisida yang selanjutnya akan dilakukan penelitian mengenai kajian analisis kelayakan pada perancangan industri biopestisida batang tembakau di Desa Tandumulo, Kecamatan Kadungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang, didapatkan rumusan masalah yang diantaranya bagaimana potensi pasar dan perencanaan pengembangan usaha biopestisida batang tembakau. 2. Bagaimana teknis perancangan pengembangan usaha biopestisida batang tembakau. Yang ketiga, bagaimana analisis kelayakan, perancangan dan pengembangan usaha biopestisida batang tembakau. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui potensi pasar pada perencanaan pengembangan usaha biopestisida batang tembakau. Yang kedua, untuk mengetahui teknis perancangan pengembangan usaha biopestisida batang tembakau. Dan yang ketiga, untuk mengetahui analisis kelayakan perancangan pengembangan usaha biopestisida batang tembakau. Terdapat beberapa manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi media implementasi dalam penerapan ilmu dan teknologi yang telah dipelajari dan juga dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dalam perencanaan industri biopestisida batang tembakau. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan baru dalam perencanaan industri biopestisida batang tembakau. Dan bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan baru mengenai inovasi perancangan industri biopestisida dengan memanfaatkan limbah batang tembakau. Kemudian juga menjadi sumber informasi ilmiah yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah
Penelitian studi kelayakan yang dilaksanakan hanya menganalisis kajian pasar, kajian teknis, serta kajian ekonomi. Kemudian bahan yang digunakan adalah batang tembakau sebagai biopestisida serta mortalitasnya. Biopestisida merupakan pestisida organik yang dipakai untuk mengendalikan populasi hama dan terbuat dari metabolit sekunder dari tanaman tertentu. Untuk mendapatkan senyawa sekunder pada beberapa tanaman dibutuhkan proses ekstraksi, dan kemudian hasil ekstraksi tersebut dipisahkan antara air dan rendamannya dengan cara disaring. Pengaplikasian biopestisida ini sama halnya dengan pestisida pada umumnya, yang disemprotkan dengan tangki ke tanaman yang terdapat hama pengganggu. Berdasarkan sasaran target organisme pengganggunya, biopestisida dibagi menjadi 3. Yang pertama, bioinsektisida yang digunakan untuk mengendalikan hama serangga. Yang kedua, biofungisida yang digunakan untuk mengendalikan jamur. Dan yang ketiga ada bioherbisida digunakan untuk mengendalikan gulma atau tanaman pengganggu. Bahan baku. Pada penelitian kali ini, bahan baku yang digunakan adalah batang tembakau, karena batang tembakau memiliki tingkat mortalitas yang tinggi. Pada batang tembakau kering terkandung kurang lebih 2-8% nikotin, yang mana pada dosis ini sudah dapat menyebabkan kematian terhadap hama. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, produksi tembakau di Bojonegoro meningkat setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2018, jumlah produksi tembakau sekitar 84,15 ton. Karakteristik bahan baku. Dalam batang tembakau terdapat senyawa khas nikotin seperti yang terdapat pada daun dan juga senyawa bioaktif lain. Senyawa nikotin ini dapat mempengaruhi saraf pusat pada serangga dan menyebabkan kematian. Nikotin ini juga dapat menjadi racun kontak bagi serangga. Analisis kelayakan usaha merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu usaha. Aspek-aspek yang sering diperhatikan oleh pelaku UMKM yaitu aspek pemasaran, keuangan, dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi berkaitan dengan kesiapan UMKM dalam menjalankan produksi dalam bisnisnya. Aspek pemasaran berkaitan dengan bagaimana UMKM tersebut dapat melihat potensi pasar, keadaan pesaing usaha, market share, dan strategi pemasaran produk yang akan dipilih. Untuk aspek keuangan berkaitan dengan analisa biaya yang akan muncul dari usaha tersebut serta tingkat pengembalian investasi. Kriteria penilaian investasi terdiri dari 2 metode, yaitu discount cash flow dan metode konvensional. Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang menyajikan tentang peluang pasar, perkembangan permintaan produk di masa mendatang, kendala yang dihadapi seperti keberadaan pesaing, serta beberapa strategi yang dilakukan dalam pemasaran. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan peluang pasar yang ada, beberapa pasar yang akan dimasuki, bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan, serta prospek pasar di masa yang akan datang. Pada aspek pemasaran akan ditentukan segmentasi pasar, targeting, serta positioning yang ingin dituju. Kemudian aspek teknis. Dalam aspek teknis ini, pembahasan yang dilakukan meliputi penentuan lokasi proyek, penentuan mesin dan jenis teknologi yang digunakan, serta perolehan bahan baku untuk produksi. Aspek teknis digunakan untuk menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan menilai ketetapan lokasi, luas produksi, dan layout serta kesiapan mesin dan teknologi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi dari suatu usaha yang akan dirintis. Di antaranya ada ketersediaan bahan baku, letak pasar yang dituju, tersedianya tenaga listrik dan air, tersedianya tenaga kerja, dan terdapat fasilitas transportasi. Kemudian ada aspek ekonomi. Pembahasan dalam aspek ekonomi ini adalah sumber daya dan penggunaan dana, pendapatan, biaya usaha, modal kerja, serta aliran kas atau arus kas.
Dalam melakukan penilaian kelayakan suatu usaha, dapat ditinjau dari aspek ekonomi yang diukur berdasarkan atas beberapa kriteria. Kriteria yang digunakan oleh suatu perusahaan akan tergantung pada kebutuhan dan metode-metode yang digunakan. Kriteria penilaian investasi yang paling sering ini terdiri dari dua metode, yaitu metode discount cash flow dan metode konvensional. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli hingga Oktober 2021 dengan mengambil lokasi di Desa Tondumulo, Kecamatan Kedung-Adem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu perencanaan pengembangan industri. Kenapa memilih di lokasi tersebut? Karena lokasi tersebut dekat dengan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan biopestisida. Berikut merupakan kerangka dari penelitian yang akan dilaksanakan. Dapat dilihat dari latar belakang yang ada, akan dikembangkannya industri biopestisida dari batang tembakau. Kemudian dilakukan penelitian mengenai kelayakan usaha dan potensi bahan bakunya. Setelah itu akan dilakukan pengkajian pasar, pengkajian teknis, serta pengkajian ekonomi. Bentuk penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yang artinya penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif termasuk proses penelitian yang menghasilkan data berupa bahasa tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati oleh orang. Data dalam pendekatan kualitatif dapat diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan, atau bahan lainnya. Tahapan pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menanyakan dan menanggapi secara langsung pertanyaan dan jawaban antara peneliti dan narasumber. Kemudian ada observasi yang merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena banyak faktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Kemudian ada kuesioner, adalah metode pengumpulan data dengan menulis dan menjawab serangkaian pertanyaan kepada responden. Dan yang keempat ada studi dokumen, yang merupakan metode pengumpulan data yang tidak membahas subjek penelitian secara langsung. Kemudian metode pengumpulan data. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data merupakan proses seleksi yang difokuskan pada penyederhanaan dan transformasi data mentah dari catatan lapangan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencari data tambahan apabila diperlukan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu menyajikan atau mendisplaykan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang akan diambil. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan data. Pada tahap ini, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.